mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring. Seperti Yeremia 29 ayat 7, kita berdoa dan membangun. Mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Percaya atau tidak, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Karena itu berusahalah dan berdoalah buat kesejahteraan kotamu. Seperti Yeremia 29 ayat 7, berdoa dan membangun. Yes, mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Mulai berdoa, mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Ya, transformasi Indonesia. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Ya, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja, Raja. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya yang terbaik, the best. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan lewat
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik saja, musik menyembah kekasih-kekasih Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita memasuki cobaan pandemi apapun, sampar, ekonomi, kesehatan, keluarga bahkan, tetap percaya Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Waktu kita tetap percaya, Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan yang indah. Pastikan engkau berjalan dalam roh-Nya Tuhan, on the track bersama Tuhan Yesus. Bila nanti tiba waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan jawab doamu, beri kekuatan kepadamu, dan memulihkan hidupmu, keluargamu, kota, dan bangsamu. Bila Kau izinkan, percaya. Angkat tanganmu dengan iman. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, waktu-Mu selalu terbaik. Dalam segala perkara kami memuji-muji-Mu, kami menyembah. Naikkan bahasa baru-Mu, atau panggil Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Kira lama sandara lama syandara lama, kira lama syandara sandara. Terus percaya dan terus percaya, selamanya percaya. Dalam nama Yesus, Tuhan penebus dan Juru Selamat kami. Yes. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap kepadamu.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupannya akan seperti sungai yang mengalir. Terima kekuatan, terima pengharapan, ada sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Tritunggal yang esa selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah.
Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung, dilahirkan, bertumbuh menjadi besar karena miracle. Bahkan sepanjang perjalanannya dipenuhi dengan miracle dan miracle. Akhirnya kematiannya, kebangkitannya sangat miracle. Dan puncaknya dia naik ke surga. Menjadi miracle yang paling powerful dan akan datang kembali. Karena itu dalam program ini kita akan menerima dan menjadi alat miracle-nya. Tema saat ini, jadilah kuat, jadilah teguh. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sangat menyukai kisah-kisah kepahlawanan. Dari kisah kepahlawanan para pahlawan yang berasal dari sejarah, atau mungkin dari kisah-kisah fiksi. Masa kecil kita dipenuhi dengan imajinasi Superman, atau Batman, Spider-Man, dan pahlawan-pahlawan fantasi lainnya. Itulah mengapa kita menyukai pahlawan. Namun itu hanya ada di Hollywood, sekedar film dan fiksi. Tentunya tidak nyata. Namun yang paling tepat kita belajar dari kepahlawanan yang ada di kitab suci. Karena ini nyata banget. Salah satu pahlawan iman yang ada di kitab Yosua ini adalah Yosua Abdi Musa. Yosua disebut Abdi Musa karena dia mengabdi kepada Musa, dan waktu Musa sudah diangkat Tuhan, Yosua lah yang mendapat tongkat estafet untuk melanjutkannya. Musa yang begitu powerful membelah laut, membuat banyak mujizat-mujizat, mengeluarkan air dari batu, menurunkan roti dari surga, bahkan burung puyuh. Maka Yosua merasa sangat gak layak. Dia hampir-hampir merasa apa bisa. Tapi ada yang menarik. Tuhan memberi dia kekuatan untuk dia kuat dan teguh. Juga mungkin kita hari-hari ini menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai. Bukan hanya di kota dan negara kita, di semua negara. Apa yang menarik? Ayo belajar. Kau bukan troublemaker, tapi kau adalah history maker. Bukan tukang membuat problem, tapi tukang membuat sejarah. Kata abdi merupakan kependekan dari kata pengabdian, yang menyatakan kesetiaan dan penundukan diri Yosua kepada Musa.
Yosua melakukan semua perintah Musa dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kitab Bilangan pasal 13 mencatat bahwa Yosua adalah anak dari Nun. Disebutkan Yosua bin Nun dari suku Efraim. Dicatat juga bahwa Yosua dilahirkan dengan nama Hosea yang memiliki makna keselamatan di Bilangan 13 ayat 8. Musa kemudian mengganti namanya menjadi Yosua yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Bilangan 13 ayat 16. Ketika Nun dari suku Efraim itu memberi nama anak mereka Hosea, dapat dipastikan karena mereka menjadi saksi kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan bangsa Israel. Hosea menjadi Yosua. Tuhan adalah keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, perubahan Hosea menjadi Yosua, Yehosua adalah penambahan suku kata Yehu dan dari kata Yehova, yaitu Tuhan. Keluaran 33 ayat 11 mencatat, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai bertemu Tuhan, Yosua tetap menanti-nantikan Musa di kemah suci. Fokusnya tetap mengarah kepada Musa. Pengabdian membutuhkan fokus yang terus-menerus, menjadikan Yosua selalu terpilih dalam misi-misi Musa. Dengan kata lain, pengabdian Yosua dapat diandalkan. Sejak muda, Yosua telah mengikuti Musa. Menjadi salah satu rakyat Israel di perbudakan Mesir, Yosua menjadi saksi hidup bagaimana sejarah penyertaan Allah kepada Musa sebagai nabi Allah terpampang dan terjadi berulang-ulang. Wajar Yosua menempatkan Musa sebagai posisi pemimpin yang tidak tergantikan. Bilangan 27 ayat 16 mencatat, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Bayangkan bagaimana respon Yosua saat itu. Tiba-tiba dia sudah dipersiapkan untuk menggantikan Musa yang luar biasa itu. Siapa saja pasti gentar. Saya pun pasti gentar. Saudara pasti gentar. Itu wajar. Wajar Yosua juga merasa tidak mampu. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah salah pilih. Bahkan Tuhan juga menjanjikan penyertaan yang sama seperti Tuhan menyertai Musa. Penyertaan Tuhan adalah kunci utama untuk hidup di saat seperti saat ini. Pandemi terus-menerus, bukan hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis bisnis, krisis rumah tangga. Terjadi ada banyak KDRT, perceraian, dan yang lebih gawat adalah krisis kematian yang ditakuti oleh banyak orang. Bahkan beberapa bukan mati karena COVID atau karena pandemi, mati karena ketakutan. Tidak ada seorang pun yang siap dalam keadaan saat ini. COVID-19, PSBB ketat, PSBB dilonggar, diketatin lagi, PPKM, sampai akhirnya PPKM weekend, terus dicanangkan seiring dengan lajunya kasus COVID. Takut? Iya. Gentar? Iya. Yosua juga merasakan hal yang sama. Tuhan tidak akan membuang rasa takut atau gentar kita. Tuhan membuat pilihan. Apakah kita mempercayai rasa takut atau gentar itu, atau kita memilih untuk mempercayai Dia. Tuhan yang penuh kuasa. Kuasa itulah yang memampukan kita. Mampu untuk berdiri menghadapi tantangan. Bagaikan seorang history maker, pahlawan. Bukan troublemaker, tukang bikin masalah. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yosua menjadikan dirinya saksi hidup dan bukti penyertaan Tuhan bagi bangsanya.
Selepas Musa, Yosua menyatakan dirinya tidak undur ataupun memudar kekuatannya. Walaupun banyak orang yang seringkali meremehkan bukti-bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tirulah Yosua, teladani Yosua yang tidak mundur sedikit pun. Maju tak gentar membela yang benar. Jadikanlah karakter Yosua sebagai teladan dan pembelajaran. Kisah kepahlawanan Yosua bukan didasari karena kuat dan gagahnya ia, tapi ia menjadi seperti itu karena mempercayai Tuhan secara mutlak, totalitas. Lalu apa aplikasinya buat kita? Ada 3 nilai keteladanan yang bisa kita jadikan pedoman. Pertama, waktu Anda menghadapi pandemi, PSBB longgar, diperketat, weekend, ada yang di luar negeri istilah lockdown dan sebagainya, lock ini, lock itu. Ada 3 langkah seperti Yosua untuk kita jadi kuat, jadi teguh. Nomor 1, melayani Tuhan dengan setia. Keluaran 33:11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua membuktikan sebuah komitmen yang totalitas. Waktu ditinggal-tinggal Musa, dia bisa juga mungkin nyantai. Dia meninggalkan komitmennya. Tapi dia memilih untuk melayani Tuhan dengan setia. Mungkin waktu itu Yosua belum dipandang orang, nggak dianggap, masih dianggap bau kencur, anak baru kemarin. Tapi Yosua nggak peduli. Yang penting saya melayani Tuhan dengan setia. Hari-hari ini, dimanapun engkau berada, apa engkau pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak, siapapun Anda, pastikan Anda sedang on the track, di jalan yang melayani Tuhan dengan setia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, persekutuanmu dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, tidak pernah sia-sia. Layani Tuhan dengan setia. Tidak harus jadi pendeta semua, jangan juga. Kalau semua jadi pendeta, siapa dokternya, siapa pilotnya. Di profesimu masing-masing, pilot yang melayani, dokter yang melayani, dosen, guru, masinis, juru mudi, juru kunci, juru rawat, juru-juru yang lainnya. Pastikan engkau melayani Tuhan dengan setia. Lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, seperti untuk Tuhan. Bahkan kau yang sebagai ayah, sebagai suami, istri, mama, orang tua, anak, apapun profesimu, pastikan engkau sedang on the track melayani Tuhan dengan setia. Yesus lebih dahulu memberi contoh buat kita, dia setia sampai mati di kayu salib. Pujian berkata, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Kalau yang pertama melayani Tuhan dengan setia, yang kedua memiliki roh yang menaklukkan. Keluaran 17 ayat 12 berkata, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 17 ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya
dengan mata pedang. Selama Musa mengangkat tongkat, kemenangan diberikan, tapi Yosua tetap di barisan depan. Berperang. Tidak pernah berhenti. Memiliki roh yang menaklukkan. Bukan hanya setia dari dalam, tapi siap menaklukkan keluar. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Teman saya Pak Rudi Hartono, juara maestro bulu tangkis 9 kali, berkata, juara sejati bukan tidak pernah kalah, tapi tidak pernah menyerah. Walaupun masih sudah ketinggalan angka begitu jauh, tetap dikejar. Satu demi satu dikejar dan bisa menang. Pastikan hari ini Anda dan saya punya jiwa menaklukkan. Pahlawan-pahlawan yang hebat di sepanjang sejarah Alkitab, orang-orang yang mau menaklukkan. Hari ini saya dan Anda taklukkan pandemi ini. Saya tetap melayani, walaupun pelayanannya mayoritas online. Ibadah via Zoom, via YouTube, via TV, via Instagram, via apapun. Kalau perlu via telepon, video call. Hari-hari ini jangan berhenti dan jangan give up. Terus punya jiwa yang menaklukkan. Tetap memberitakan kabar baik. Tetap memuridkan, menggembalakan, melatih, mengutus. Menjangkau yang tak terjangkau. Yang ketiga, kuat akibat diteguhkan Tuhan. Yosua 1:9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang menarik di sini adalah Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri. Saya sering bertanya kepada mahasiswa kalau saya mengajar. Musa membelah laut, Yosua membelah sungai. Musa membuat banyak mukjizat, Yosua membuat banyak kemenangan-kemenangan dalam peperang, menaklukkan musuh. Jadi saya bilang sama mereka, lebih sakti mana? Musa sama Yosua. Mereka bilang, Musa, Yosua. Saya jawab, semuanya salah. Yang lebih sakti adalah Tuhan kita. Tuhan Allah kita. Musa bisa demikian karena Tuhan Allah. Yosua bisa demikian karena Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah yang sama menyertai Musa, menyertai Yosua, menyertai Anda akan juga menjadi kuat dan teguh. Lalu apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya adalah 2, 3, 10. Tempalah mata bajamu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Wow, ini merupakan rambu-rambu untuk kita menjadi pahlawan yang kuat dan teguh di tengah era pandemi. Jadilah pahlawan di keluargamu, di kampusmu, di sekolahmu untuk yang pelajar, di kantormu, di bisnismu, bahkan di pelayananmu, dimanapun berada. Aplikasinya hari-hari ini seperti Yosua, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak itu untuk membajak sawah ladang, bukan untuk pedang. Tetapi diasah terus-menerus, ditempa terus-menerus. Mata bajak yang mungkin bentuknya tidak seperti pedang, sampai menjadi pedang. Artinya Anda siap ditempa pagi, siang, sore, malam. Pandemi ini menempa kita, apakah kita masih punya penyembahan yang dewasa? Biasa menyembah di depan orang, ini menyembah di rumah. Karena kita tergoda untuk agak nyantai dikit, cuek sedikit, ngantuk dikit, lama-lama tidur dikit, terus tidur dikit tambah dikit menjadi banyak. Artinya menjadi berubah.
Tempalah mata bajamu menjadi pedang. Pedang itu jelas untuk perang. Pahlawan harus perang. Lawan ketakutan dengan iman. Lawan kebimbangan dengan kepastian iman. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tempalah mata bajamu menjadi pedang. Dan yang kedua, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Wow. Tombak juga untuk menyerang. Ingat, ini bukan peperangan jasmani. Wah, ini kesempatan saya cari musuh saya. Musuh kita bukan darah dan daging. Kuasa kegelapan, ketakutan, kebimbangan, dan juga keputusasaan. Orang yang putus asa itu sudah mati sebelum mati. Jangan pernah menyerah, jangan pernah gentar, jangan pernah bimbang. Jadi tempalah mata baja menjadi pedang. Juga pisau pemangkasmu menjadi tombak. Tetap pisau itu alat yang biasa. Engkau tadinya orang biasa menjadi tombak. Dan yang dahsyat yang ketiga, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Pujian ini berkata, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mungkin kau masih jomblo. Waduh Pak, enggak bisa pacaran era sebelum pandemi. Sekarang bisa pacaran via Zoom, sudah lebih aman. Kalau udah menikah, siap lapor sama gembala, konseling, dan bimbingan pranikah, menikah baik-baik. Bisa. Sekarang kegiatan penggembalaan masih bisa. Pelayanan pelepasan, baptisan, pernikahan, kami layani semua. Jangan pernah menyerah. Hari-hari ini Anda dan saya yang tidak berdaya. Kini yang lemah berkata, ku kuat, kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Yang mungkin kekurangan, bilang diberkati. Kok belum ada? Sebentar lagi. Karena perbuatannya pada kita, syukur. Dan Yosua 21:45 mencatat, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi dengan sempurna. Jelas, kalau kita kembali ke Yosua 1:8 dan 9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Konklusi terakhir adalah, ada hasil, berhasil, dan beruntung. Berhasil bukan berarti nggak pernah kalah. Pernah kalah. Tapi ujungnya berhasil, tetap menang. Banyak itu kesebelasan sepak bola, tingkat dunia bahkan, menangnya cuma sekali-sekali. Tapi babak-babak dia ikuti terus. Bahkan kadang kalah dalam grup tertentu, tapi tiba-tiba dia nomor 2 dan bisa naik lagi. Dan akhirnya final, agak tersiok-siok di semifinal, dan akhirnya masuk final. Tidak ada yang menjagokannya, tapi akhirnya dia menang. Itulah bola, bisa berubah. Saudara juga bisa. Akhirnya berhasil. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan, aku pahlawan.
Aku kuat, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, aku bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat, aku bergembira. Supaya perjalananmu berhasil. Ujung-ujungnya pasti berhasil. Kalau sekarang belum berhasil, episodenya belum selesai. Pasti berhasil. Dan ingat kalau berhasil jangan sombong. Proses demi proses ini membuat kita menjadi dewasa. Manusia ingin hasil. Tuhan menyukai proses. Karena proses membentuk saudara. Hidup ini proses, jangan banyak protes, bisa stres. Dan yang dahsyat, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Tahu Anda beruntung? Selalu untung. Contoh Yusuf. Dijadikan budak, tapi beruntung. Jadi kepercayaan rumah Potifar. Menjadi manajer rumah tangga Potifar. Akhirnya difitnah oleh tante Potifar. Dimasukkan penjara, tapi beruntung. Menjadi kepercayaan kepala penjara. Akhirnya dijemput dari penjara ke istana. Dan menjadi Perdana Menteri Fir'aun. Wow. Siap-siap, siapa tahu besok Anda dijemput di istana. Siap-siap, siapa tahu besok Anda diangkat Tuhan. Bertahan untuk tetap teguh, teguh, teguh. Kuat, kuat. Saya banyak orang punya nama teguh. Kuat, tapi kelakuannya tidak teguh dan tidak kuat. Tapi hari ini Anda belum terlambat. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Yang bersama Tuhan Yesus pasti bisa berhasil dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, kuliah, bisnis, bahkan pelayanan. Dan juga akan beruntung kemanapun engkau pergi. Di era pandemikah, di era krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis usaha, krisis segala krisis. Di tengah-tengah krisis, jangan lupa ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Saya nggak tahu krisis Anda apa, tapi Tuhan tahu persis. Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kau dicobai melebihi kekuatanmu, Tuhan memberikan jalan keluar. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara. Percaya bahwa di tengah kegoncangan dunia, walau 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah sisi kananmu, kau tidak pernah goyah. Sebab Tuhan Yesus besertamu. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus kau nggak berhenti untuk engkau menyampaikan rancangan-Mu sempurna kepada mereka. Supaya di tengah era pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan, multi krisis, kami masih memegang Kristus di atas segala krisis. Kalau ada di antara kami yang berdosa, ampuni. Anak terhilang, ampuni. Kamu kembali. Kamu menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kami siap seperti anak terhilang memakai jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru, dan memiliki kehidupan yang baru. Kami siap untuk terus kuat, 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 kuat. Teguh, 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 teguh. Siap terus menempa mata bajak kami. Kehidupan kami sehari-hari menjadi pedang, siap untuk berkemenangan. Pisau-pisau pemangkas kami menjadi tombak yang siap untuk meraih kemenangan. Dan kami akan berkata, kami yang tidak berdaya ini, bersama Tuhan Yesus Kristus, siap menjadi pahlawan untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya waktu kami merenungkan firman-Mu, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Hari ini, seumur hidupku dan selama-lamanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan